Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Ida Nurfauzi, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1 Tribuana, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun anak-anak kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai pendidik, kita tidak boleh melupakan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, dengan kata lain, seorang anak diharapkan mampu tumbuh dengan baik di zaman milenial ini, namun tidak juga tercabut dari akar kebudayaannya. Dalam mendidik, kita sebagai guru harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah yang berkaitan dengan bentuk dan sifat lingkungan di mana anak berada. Jadi, sebagai pendidik, kita harus menggali kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Aplikasinya adalah sebagai pendidik atau guru, kita harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada yang disebut dengan sistem Among yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo. Aplikasinya dalam dunia pendidikan adalah sebagai pendidik, kita harus selalu memberi contoh dan teladan yang baik. Yang kedua adalah Ingmadyo Mangun Karso. Sebagai pendidik, kita harus selalu memotivasi, menguatkan niat, dan bekerja sama. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Sebagai pendidik, kita harus selalu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi kepada para murid-murid kita. Kita sebagai guru atau pendidik mempunyai peran yang diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai petani, di mana seorang petani akan merawat tanaman-tanamannya agar tumbuh dengan baik sesuai jenisnya. Setiap tanaman mempunyai perlakuan yang berbeda. Jika diaplikasikan ke dunia pendidikan, maka kita sebagai guru harus menggali berbagai potensi murid kita, menuntun murid kita sesuai potensinya masing-masing agar mereka dapat hidup bahagia. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah adalah sebagai berikut. Peran guru atau pendidik di sini adalah untuk selalu menuntun, membersamai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah sebagai bentuk penanaman nilai-nilai dan pembiasaan baik. Contohnya adalah ada upacara, apel pagi, senam bersama, kebiasaan hidup bersih dan sehat, ada kegiatan outbound bersama, dan kegiatan ibadah di sekolah. Sedangkan contoh implementasi di kelas terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah guru membuat kegiatan yang membuat siswa merasa bahagia, mendampingi siswa,
dan tidak monoton dalam mengelola pembelajaran. Guru bisa menghadirkan sumber-sumber belajar lain ke dalam kelas, membuat percobaan, membuat permainan untuk siswa. Sesekali kita boleh untuk bermain bersama siswa terkait permainan yang mereka sukai, kemudian memberi kesempatan siswa untuk menulis di depan kelas, dan juga senam bersama di dalam kelas. Ada beberapa tantangan yang dihadapi ketika kita melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah perilaku siswa yang beragam. Yang kedua adalah terkadang masih adanya beda pemahaman dengan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah kita sebagai guru harus melakukan pendekatan kepada siswa untuk memahami karakteristik masing-masing individu, dan juga kita juga harus bersifat terbuka kepada masyarakat